Aldi Winata bin Firdaus, saya nikahkan Anda dengan Saudari Rena Marlina binti Prasetyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 77 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rena Marlina binti Prasetyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan sebesar 77 gram dibayar tunai. Gimana saksi? Alhamdulillah. Bu, Desi kemana? Desi sudah pergi sama temen-temennya, Lis. Bu, Lilis kan udah bilang berapa kali sih, Bu? Bukannya Lilis tidak memperbolehkan dia pergi dengan teman-temannya, tapi pastinya dia diajak nyanyi. Maunya Lilis, Desi itu sekarang lebih konsentrasi sama pelajarannya. Bu, tolong dong Bu, Ibu bilangin sama Desi. Tapi gimana, Lis? Desinya udah pergi. Ya udah, Desi. Aku di sini mencari dan menunggu seorang pangeran pujaan hati. Bila benar-benar aku bertemu, bawalah aku ke istana cinta. Raihlah diriku, mandikanlah aku dengan kata-kata cinta. Bawalah diriku, oh pangeran cinta. Bawalah aku, oh pangeran cinta. Aku, oh pangeran cinta. Kamu bisa nyetir nggak? Hati-hati dong kalau nyetirnya. Mobil kamu tuh ngotori kaosnya aku, ngerti? Nih. Jadi mau lo apa? Oh, bentar. Dasar sombong, mentang-mentang orang kaya, belagu. Bu, jam segini Desi kok belum pulang ya, Bu? Ibu sih terlalu dimanja. Jadi anak itu makin menjadi. Lis, Desi udah gede. Paling juga dia pergi sama temen-temennya. Udah nggak usah khawatir ya. Emang hari sial nih buat aku. Mana tadi kaosnya pada kecipratan, tomat pada kejatuhan semua kayak begini, plastiknya bolong.
Woi! Kamu lagi? Belum puas? Kamu udah ngejiprat baju aku seperti ini sampai kotor? Sekarang tomat aku yang kamu lindas. Hah? Lo pikir gue sengaja? Asal lo tahu ya, gue nyasar, gue nggak tahu sekarang lagi ada di kampung mana. Sekarang aku nggak mau tahu. Masa bodoh dengan semua itu? Sekarang aku minta sama kamu, bayar semuanya ini. Uang. Nih. Kalau malah bengong. Seorang kampung lo. Nih. Tunggu. Apa lagi? Gimana? Impas kan? Ini uang kamu. Kamu pakai buat laundry. Nih. Lo bener-bener keterlalu. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Aduh, cucu nenek udah pulang dari mana aja. Lihat tuh, Bu. Cucu ibu yang paling ibu sayangi. Pulang-pulang, kaosnya kotor kayak begini dari mana aja kamu? Riz, kamu teh kenapa selalu aja marah sama Desi? Enggak, Bu. Lilis gak marah sama ibu. Tapi ini loh, ini anak udah gede tapi tinggalnya kayak anak kecil. Sekarang mama nggak pingin lihat baju kamu kotor. Cepetan ganti bajunya. Bu, Lilis mau masak dulu ya. Desi, sekarang ikut nenek ya. Nenek ada kejutan. Kejutan apa, Nek? Tapi matanya harus ditutup. Kenapa harus tutup mata segala? Kalau nggak ditutup bukan kejutan namanya. Ayo, tutup matanya. Oke deh. Ayo pelan-pelan. Nenek, mana kejutannya sih, Nek? Sebentar tuh. Kan udah sampai, tunggu ya. Jangan dibuka dulu matanya. Tunggu sebentar. Isi jadi deg-degan nih. Kira-kira kejutan Nenek apa ya? Tunggu. Cepet dong, Nek.
Ini mau dibuka nih matanya ya. Sekarang nenek hitung sampai 3. Nanti setelah 3 baru buka mata ya. 1, 2, 3. Bener, Nek. Iya, kamu tuh udah masuk universitas. Kamu lulus PMDK. Berarti Desi diterima kuliah? Wow! I love you, Nenek. I'm very happy today. Mwah. Mwah. Sekarang kita joget bersama-sama. Goyang, Nek. Goyang, goyang. Puter, Nek. Puter, 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 puter. Yuhu! Au! Pus! Au! Ya ampun. Wah, aku kuliah. Aku kuliah. Aku kuliah. Goyang, Nek. Kuliah, kuliah. Aku akan datang ke Jakarta dan aku kuliah. Mwah, mwah, mwah. I love you. Aku kuliah. Aku di Jakarta. Lis, Ini semua salah ibu. Kenapa ibu nggak bilang sama aku? Kenapa ibu memutuskan semuanya sendiri? Bu, Desi itu kan anakku, Bu. maafin ibu, Lis. Ibu cuma kepingin Desi senang. Lilis takut, Bu. Kamu takut apa? Lilis takut, Bu. Seandainya Desi datang ke Jakarta, tiba-tiba dia tahu. Kalau dia ketemu Aldi dan tahu kalau Aldi papanya. Lis, Desi berhak tahu kalau Aldi papanya. Enggak, Bu. Enggak. Mas Aldi udah ngebuang Lilis dan anakku dari kehidupannya. Ibu ingat 18 tahun yang lalu. Pada waktu itu Lilis tahu kalau Desi adalah anak dari Mas Aldi. Lilis berusaha datang ke Jakarta, Bu, untuk nemuin Mas Aldi. Tapi apa yang Lilis lihat, Bu? Ternyata Mas Aldi menikahi Rena, Bu. Lilis melihat Mas Aldi nikah dengan Rena. Iya, Lis. Ibu ingat. Tapi kan... Enggak, Bu. Sampai sekarang, Lilis masih sakit hati, Bu. Lilis masih sakit hati. Sampai kapanpun, Lilis gak akan pernah nemuin Mas Aldi. Ataupun kasih tahu kalau Desi itu adalah anaknya. Biarpun darah yang mengalir di tubuh Desi adalah darah Mas Aldi. Iya, Lis. Sampai kapanpun Desi tetap anak kamu. Tidak ada yang bisa merubah itu. Tapi kan kamu harus memikirkan masa depannya. Izinkan Desi pergi, ya, Lis. Relakan dia pergi. Mimpi manis. Mana ya? Mbak, ruangan 234 di mana ya? Dasar orang kota, semuanya sama deh. Egois, mementingkan diri sendiri.
terus berarti tandanya mau ngapain? Mau kuliah lah. Ngapain kamu pegangin aku? Lepasin. Masih mending gue nolongin lo. Kalau kayak gini gimana? Hah? Hah? Dasar orang kota. Jahat. Gila, ganteng banget tuh cowok. Iya sih, tapi sayang dia dingin banget sama cewek. Tora itu selain cool banget sama cewek, dia tuh sombong, angkuh, cuek. Maklum lah, namanya juga baru pindahan dari Amrik. Dia tuh beda banget sama cowok-cowok lain. Dia gak gampang dirayu. Yang bener. Tapi gue yakin kalau gue yang ngedeketin dia, gue yakin dia pasti klep-klep. Hampir semua cewek sih udah nyoba deketin dia, tapi gak ada satupun yang berhasil. Ya kan gue beda sama yang lain. Gue yakin dalam waktu 1 minggu, Tora bakal jatuh ke pelukan gue. Pegangin dulu gue ya. It's your time girls, dan lo harus perhatiin gue, oke? Ayo, ambil. Gue akan berterima kasih sama lo. Terus kita kenalan. Dan setelah itu gue akan bikin lo jatuh hati sama gue. Selendang kamu jatuh. Namaku Desi. Orang kota memang aneh-aneh. Nggak ada ucapan terima kasih. Mau kenalan, malah pergi. Sebel banget gue. Kenapa juga harus dia yang ambil scarf gue? Kalau nggak gara-gara dia kan tadi gue lagi ngobrol sama Tora, lagi ngobrol nih gue sama dia. Tapi lo lihat kan tadi rencana gue hampir berhasil. Dikit lagi dia segini cuma gara-gara cewek kampung itu jadi rusak semuanya. Hampir. Tapi nyatanya gagal kan. Lo tenang aja berdua. Lo harus yakin sama gue kalau ini baru langkah awal gue. Dan gue masih punya 1000 cara untuk bisa ngedapetin Tora. Gue yakin itu. Tora pasti jadi milik gue. Tapi sekarang cewek kampung itu harus dapat balasan dari gue. Dari Linda, biar dia tahu rasa. Gue pikir gue dapetin tempat duduk yang strategis tadi. Kalau gue tahu Tora bakal duduk di sebelah situ, gue nggak akan nyuruh cewek kampung itu pindah kan tadi. Sekarang malah dia yang deket Tora duduknya. Pas banget ya, Bu. Sial. Kenapa cewek kampung ini bisa sekelas sama gue? Ya ampun, dia lagi. Mimpi apa ya? Aku bisa sekelas sama cowok angkuh, belagu, kayak dia. Hari ini kita akan membahas mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Sudah ada yang membaca mengenai hal ini? Saya Bu Desi. Baik, Desi. Coba kamu jelaskan apa pengertian bank dan kenapa bank itu harus ada. Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang disalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu juga bank berfungsi sebagai meningkatkan taraf hidup untuk rakyat banyak. Bagus. Terima kasih, Desi. Baiklah, sekarang buka catatan kalian. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Desi barusan tadi, bahwa sebagai badan usaha yang bergerak menghimpun dana masyarakat, maka fungsi bank adalah sebagai berikut, yaitu... Hati-hati dong lo. Aku bisa bilang Tita itu di
kaos itu ya. Please kamu jangan marah. Ya. Oh, sama kamu, please. Sini, mana bajunya? Katanya mau dicuciin. Nih, cepetan cuci. Main sih Tora sama cewek kampung itu. Bikin gue panas aja. Kok malah ketawa? Cepetan cuci. Iya, ya. Cuci. Pokoknya gue harus pisahin mereka. Pas. Halo Bu, ini Linda, mahasiswa Ibu. Iya, ada apa Linda? Ada mahasiswa cowok lagi ngintip ke kamar mandi cewek di jurusan ekonomi gitu, Bu. Mana cowoknya nggak pakai baju lagi, Bu. Apa? Ya udah, terima kasih atas informasinya. Nanti pasti akan Ibu tindak lanjuti. Iya, makasih, Bu. Makan. Lama banget sih tuh cewek. Cuma kangen. Pasti orang iseng. Kok nggak hilang-hilang? Gawat. Aduh, buset. Kelunturan lagi. Aduh, cowok belagu itu kalau tahu kaosnya kelunturan semua, aduh, pasti. Aduh, jangan-jangan dia akan ngajar aku. Aduh, gimana aku nggak punya uang lagi gantiin kaos ini. Aduh. Gila, belum keluar juga. Hoi! Udah belum cucinya? Wow, Tora tambah ganteng aja. Apalagi cuma pakai kaos dalam kayak gitu. Iya, atlet banget sih. Jadi mupeng. Ngapain sih? Lama banget. Kamu ngapain mau masuk-masuk toilet cewek? Maaf Bu, saya cuma mau lihat baju saya lagi dicuci di dalam Bu. Alasan aja kamu. Bilang aja kamu mau ngintipin anak cewek-cewek di dalam, iya kan? Enggak Bu, bener Bu. Baju saya lagi dicuci di dalam Bu. Kalau Ibu nggak percaya Ibu lihat aja. Baik, akan saya lihat ke dalam. Heh, kamu mau bohongin saya ya? Nggak ada anak cewek yang lagi cuci baju kamu di dalam. Masa sih Bu? Saya boleh ke dalam Bu? Kamu nggak percaya ya sama saya? Bukannya gitu Bu, saya cuma mau mastiin aja. Udah. Sekarang kamu jangan banyak alasan lagi.
Kali ini kamu saya cuma kasih peringatan. Tapi lain kali, kamu akan saya adukan ke dekan. Sekarang, pakai baju kamu. Tapi Bu, baju saya kan lagi dicuci sama perempuan di dalam, Bu. Sudah, kamu jangan banyak alasan. Sekarang, ikut saya. Ayo. Ampun, apa tuh? Ganteng-ganteng, kok kamu cuma pakai kaos dalam doang sih? Kenapa sih hari ini ngeselin banget? Semua orang ngeliat gue kayak gue aneh aja. Lagi ngalamin hari yang buruk ya? Oh, sorry, sampai lupa. Gue Linda. Tora, Gue denger dari anak-anak katanya lu kehilangan kaos ya? Kasian banget sih. Gue ikut prihatin ya. Apalagi kan ini hari pertama kita kuliah. Pasti lo bete, ya kan? Oh iya, gue sampai lupa. Lu tenang aja. Gue punya baju baru, lo boleh pakai. lo dapet dari mana? Oh ini kebetulan tadi gue beli buat bokap gue. Terus ya sekarang gue kasih aja ke lo dulu kan, lo lebih perlu, ya kan? Pakai aja. Thanks banget ya. Gue nggak tahu kalau ya nggak ada lo, malas banget gue seharian pakai baju kayak gini. It's okay. Gue nggak ngerti harus terima kasih kayak gimana. Nggak perlu lagi, nggak apa-apa kok. Gue ikhlas. Ya udah, gue ganti dulu ya. Thanks. Sama-sama. Lo nggak usah khawatir, Tora sayang. Gua akan ngasih lo banyak kesempatan untuk berterima kasih ke gue. Mana sih si Linda? Banget. Lo tuh kemana aja sih, Lin? Balik yuk. Kan, minta maaf ya sebelumnya, tapi kayaknya hari ini kalian harus pulang naik taksi karena gue mau pulang sama teman baru gue. Tahu nggak siapa? Tora. Hah? Tora? Ngimpi kali ya? Lo tahu nggak? Mana mungkin si Tora mau pulang bareng sama lo? Mobilnya aja lebih keren daripada mobil lo. Percaya deh sama gue. Sekarang lo kasih tahu ke gue, mobilnya Tora yang kata lo jauh lebih keren dari mobil gue itu yang mana sih? Itu tuh mobilnya Tora yang diparkir di sana. Capek banget. Hei, lepasin dia. Kamu lagi. Tadi kamu telanjang di depan toilet cewek. Sekarang kamu gangguin cewek lagi. Mau kamu apa sih? Tingkah kamu ini bisa mencemarkan nama baik kampus ini. Bu Susi, tolong kasih hukuman buat dia, biar dia jera. Kalau kayak gini caranya kan mau nggak mau Tora harus pulang bareng gue kan? Gila lu tau nggak? Kita lihat aja. Ntar lagi juga Tora pasti keluar. Ini dia Bu, orang yang tadi saya cerita sama ibu. Dia ngambil baju saya Bu.
Mana baju gue? Kalian berdua ini ribut sendiri aja, bikin pusing kepala. Saya tidak mau tahu. Besok kalian membawa kedua orang tua kalian menghadap saya. Orang tua saya masih di luar negeri, Bu. Orang tua saya juga masih di kampung, Bu. Oke, kalau kalian tidak mau membawa kedua orang tua kalian menghadap saya, kalian harus membersihkan seluruh toilet yang ada di kampus ini. Apa? Ya, juga. Ya, terserah. Pilihannya hanya adalah bawa orang tua kalian menghadap saya atau kalian membersihkan seluruh toilet siang hari ini juga. Mengerti? Lin, kayaknya impian lo buat pulang bareng sama Tora itu gagal deh. Maksud lo? Tadi tuh ya, gue dikasih tahu sama si Poltak. Itu loh, cowok culun yang ada sekelas sama kita. Kalau Tora itu dihukum dan dia sekarang lagi disuruh bersihin toilet di seluruh kampus kita. Dan lo tau nggak siapa cewek yang dihukum bareng sama Tora? Cewek kampungan itu yang Nora, Desi. Mimpi manis. Hati-hati dong. Lo yang harusnya hati-hati. Lo tahu? Gara-gara lo numpahin tinta di baju gue jadi dihukum di sini barengan sama lo. Kamu nggak usah ngungkit-ngungkit lagi dong. Karena aku udah minta maaf. Lagian kalau misalkan kamu nggak ngejar-ngejar aku dan bikin aku takut, nggak mungkin kita dihukum di sini, ya nggak? Oh, jadi gitu. Susah ngomong sama lo. Lo selalu ngerasa diri lo tuh bener. Lo tahu? Gara-gara lo, semua rencana gue berantakan. Gue harus jemput bokap gue ke airport. Emang kamu aja yang punya urusan penting. Aku juga harus telepon mamaku. Dia pasti sekarang khawatir banget. Ya lah, kalau telepon dong mah gampang. Nggak harus nunggu sampai hukuman selesai kan? Aku kan harus ke wartel dulu, ya kan? Berarti aku harus menunggu hukuman aku selesai. Kamu gimana sih? Apa? Wartel? Iya. Dasar kampungan. Hari gini harus punya handphone. Kenapa nggak punya handphone? Kasian tuh. Gimana sih ini orang? Tanggal 75 kali 25. Apaan lagi? Capek deh. Nih, bersihin. Nih tuh bersihin. Halo, Pak. Halo anak. Kamu di mana sayang? Gimana kuliah pertama kamu? Ya, lumayan oke lah. Nggak terlalu buruk kok. Pak, Linda kan lagi nyetir nih. Papa telepon lagi aja ya ntar ya. Ntar keganggu konsentrasinya nih. Ya sudah. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, ada Papa. Sial. Ban gue kempes lagi. Pasti ada orang yang mau ngerjain gue. Mau ngapain kamu? Udah, lo jangan kemana-mana. Lo sekarang anterin gue ke bengkel mobil. Lo kan udah bikin hari gue sial banget. Nah sekarang gantian ya. Oke. Kurang baik gimana aku sama kamu? Come on. Tunggu. Ya. Ayo cepet. Yuk. Aduh. Aduh. Sekarang kita udah impas. Lo udah bikin hari gue sial, dan gue juga udah bikin lo sial. Baik. Hei! Dasar orang kota nggak sopan! Sepedaku udah rusak!
sebentar lagi. Halo. Kamu ada di mana? Kamu bilang kamu mau jemput papa. Iya Pak, Papa tunggu aja ya. Sebentar lagi aku nyampe bandara. Berapa? Ya, dan makasih. Makasih. Makasih ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Si Om, Tante minta sumbangannya buat bencana banjir di Aceh dan daerah lainnya. Sorry, nggak deh. Makasih. Makasih mau udah bantuannya. Minggir. Gua mau nyumbang. Dek, kamu nggak apa-apa? Ah, enggak kak, cuma sakit sedikit kok. Apa kan? Lakukan kebaikan ternyata susah juga ya kak. Seharian kita cuma dapat duit segini. Yaudah kalian tenang aja, kakak bantuin kalian ya. Lagi? Kamu juga?